Dia ngedenger ada orang yang lagi nyapu di lorong kamar kos, kayak lorong gitulah, balkon lorong gitu. Itu ada yang nyapu, dia dengar. Sampai akhirnya dicoba untuk memberanikan diri ngintip lewat korden kamar kosnya. Waktu dia ngintip, wah panik dia. Kali ini cuy, gue mau cerita satu pengalaman mencengangkan yang dialamin sama teman gue sendiri cuy. Kemarin kan gue sempet upload video yang di rumah gue itu. Nggak taunya teman lama gue itu nonton. Akhirnya dia ngehubungin gue by Instagram. Dia mulai basa-basi nih. Gue juga sebenarnya punya pengalaman horor yang nyeremin loh gitu kan. Karena menurut gue kalau cerita lewat chat itu jadinya kepanjangan kan. Akhirnya gue kasih nomor telepon, langsung nyambung ke telepon. Kita ngobrol by phone. Dia menceritakan soal kejadian-kejadian yang dialamin. Jadi begini ceritanya. Kejadian ini terjadi waktu tahun 2021. Jadi waktu itu temen gue tuh ngekos di satu tempat. Daerahnya gak gue sebutin karena dia bilang katanya kalau mau dibikin buat konten di YouTube jangan sebutin nama daerahnya, jangan sebutin nama dianya. Jadi ceritanya dia itu kan emang kerjanya pindah-pindah, gak menetap di satu kota. Jadi kayak kerja di sebuah retail gitu. Dia dipindahin ke kota A, ke kota B, ke kota C, sampai akhirnya dia dipindahkan ke satu kota ini nih. Karena dia ini orangnya agak ngirit, ya maklumlah perantauan ya, agak ngirit, dia nyari tempat kos itu yang semurah mungkin. Tapi walaupun emang dia nyari yang murah, dia juga pengennya yang ada fasilitasnya. Dikasih murah, tapi maunya yang bagus ya. Ya begitu emang rata-rata, kita juga maunya yang kayak gitu. Nah, akhirnya dia menemukan satu tempat kos yang menurut dia itu murah. Dan fasilitasnya juga oke sih, karena dia bilang ada AC-nya, ada propertinya juga, ada kasur, ada kamar mandi udah di dalam, ada lemari dan lain sebagainya. Dengan harga 1 jutaan, itu udah murah banget. Ya worth it lah dengan gaji dia yang segitu, biaya kos segitu, apalagi ini di salah satu kota besar juga. Cuman walaupun memang fasilitasnya menurut dia bagus, di situ kos-kosannya tuh sepi cuy. Sepi banget. Jadi keseluruhan kamar kos yang ada di bangunan itu ada sekitar 15 kamar kos. Cuman yang diisi itu gak ada setengahnya. Mungkin 5 sampai 6 kamar aja gitu yang diisi, yang ada penghuninya. Selebihnya kosong. Jadi kos-kosannya dia itu 3 tingkat. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai ketiga itu diperuntukkan untuk tempat menjemur pakaian. Untuk penghuni kosan yang mungkin nyuci baju sendiri, gak mau ke laundry dan lain sebagainya, di atas itu disediakan untuk tempat menjemur. Cuman karena sepi, jadi ya vibe-nya agak-agak horor dan gelap gimana gitu kan. Cuman dia kesampingkan soal itu. Dia gak mau memikirkan soal horornya di tempat. Ah murah kan, worth it lah harganya segitu. Tempat kosnya juga gak terlalu jauh dari tempat kerja. Terlebih lagi fasilitasnya juga oke. Dia berpikir logis di situ kan teman gue ini. Sampai akhirnya dia ini mengalami satu hal yang mungkin jadi trigger dia ya. Karena dia ini kan sebenarnya orangnya penakut banget. Gue tahu banget dia. Dia sering banget dulu nginep di rumah gue. Ada suara benda jatuh di rumah gue aja dia langsung kayak, wah apaan itu? Ada apaan tuh? Gitu. Langsung kayak orang parnoan gimana sih? Dia orangnya penakut banget. Gue udah hafal banget dia gimana. Nah di kosannya dia ini pernah waktu itu kejadiannya lagi mati lampu. Dia cerita nih di telepon. Waktu itu lagi mati lampu saat pas gue baru mau tidur, baru mau prepare tidur, tiba-tiba kamar pintu kos gue tuh ada yang ngetok. Awalnya gue positif thinking mungkin tetangga kamar atau siapa, atau bapak kos atau ibu kos mungkin. Dia buka lah tuh pintu. Saat dia buka, ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Dia mulai panik. Gue udah ngebayangin ekspresi muka temen gue paniknya kayak gimana. Dia panik langsung mungkin masuk ke dalam selimut. Dia berusaha untuk tidur, tapi di situ dia bilang dia tetap nggak bisa tidur. Walaupun dia udah berusaha sekeras mungkin buat tidur, dia tetap nggak bisa tidur. Sampai akhirnya dia mendengar samar-samar
suara kayak orang lagi berdoa, cuman doanya itu aneh. Sampai akhirnya mungkin karena temen gue ini risih, dia langsung pasang headset, denger lagu, dan akhirnya dia tidur. Singkat cerita, di keesokan harinya dia kembali lagi mulai aktivitas. Dia berangkat kerja, berangkat ke kantor, dan mengerjakan pekerjaannya di tempat kerjanya dengan baik. Lalu dia kembali lagi ke kosan. Nah, di situ kondisi kos udah ya normal lah, kayak lagi banyak penghuni kos yang ngobrol-ngobrol di lantai 1, lagi ngobrol-ngobrol, lagi bersengkrama dengan sesama penghuni kos. Cuman saat dia melangkahkan kaki ke lantai 2 dari kosan tersebut, itu vibe-nya mulai beda, karena memang di lantai kedua itu cuman ada sekitar 2 atau 3 kamar yang terisi. Jadi memang agak lebih sepi dan lebih lembab. Terlebih lagi kata dia di tangganya itu loh, tangganya itu gelap, lampunya kayak remang-remang begitu. Jadi hawanya tuh bikin merinding. Cuman mau gimana, dia udah terlanjur ngekos di situ, udah terlanjur manjer 1 bulan. Jadi ya kalau gue pindah, mungkin menurut dia kalau gue pindah kos rugi. Gue udah ngeluarin uang, tapi nggak gue tempatin. Terlebih lagi kan belum gajian, dia baru dipindahin ke kota itu kan. Dia baru mau mulai untuk bersantai di kamar kosnya, tiba-tiba dia mendengar sesuatu hal lagi yang mungkin menurut dia itu aneh. Karena waktu itu, waktu menunjukkan pukul 11 malaman lah, jam-jam 11 malam gitu. Dia ngedenger ada orang yang lagi nyapu di lorong kamar kos. Kayak lorong gitu lah, balkon lorong gitu. Itu ada yang nyapu, dia dengar. Sampai akhirnya dicoba untuk memberanikan diri ngintip lewat korden kamar kosnya. Waktu dia ngintip, wah panik dia, nggak ada siapa-siapa di situ. Udah gelap, di bawah pun udah mulai sepi kan. Akhirnya dia coba turun ke bawah. Panik, dia turun ke bawah nyari warung, dia nongkrong lah tuh di warung. Emang agak random nih anak. Udah tahu takut, ngapain keluar gitu loh. Dia malah nongkrong di warung, mungkin ini nyari ketenangan ya. Karena takut di dalam kosnya sendiri. Kalau mungkin gue jadi dia pun pasti bakal begitu. Nyari temen gitu loh buat ngobrol. Nah, nggak taunya di bawah waktu dia ke warung kopi itu, dia ketemu sama salah satu penghuni kos itu juga. Untungnya dia ketemu sama salah satu penghuni kos di situ juga, yang kebetulan satu lantai sama dia. Jadi nggak terlalu panik lah untuk pulang ke kamar kosnya lagi. Dia ngobrol di situ sampai jam 12-an, dia cerita ke gue tadi. Sampai jam 12-an dia ngobrol, dan akhirnya dia kembali ke kamar kos. Dia maksain diri buat tidur di situ. Nah, saat dia berusaha untuk tidur dan akhirnya dia berhasil tidur, saat itu dia bermimpi, teman-teman. Dia mimpi, dan anjir mimpinya ini tuh, kalau gue ngebayangin gue mengalami hal seperti itu sih, ini serem banget cuy. Jadi dia mimpi, tapi rasanya kayak nggak mimpi. Ini gue bingung ngejelasinnya. Mungkin ada nggak sih yang pernah ngalamin atau ngerasain mimpi, tapi kayak nggak mimpi. Kayak lu itu masih bangun. Jadi dia mimpi, posisinya lagi tidur. Pas di mimpi itu dia lagi tidur juga di kamar itu. Dia terbangun. Tapi saat dia keluar di kamar kosnya itu, suasana kamar kosnya itu udah beda banget. Kayak kos-kosan yang mungkin gak terawat, lapuk, dan serem. Jadi di posisi itu, dia mimpi, itu kos-kosan tuh emang rame, banyak orang. Cuman vibe-nya serem, kayak temboknya udah dilumutin, dia bilang kan. Udah gitu orang-orang di situ semuanya mukanya datar, pucet, tanpa ekspresi. Dia tanya, nggak ada yang jawab, semuanya diem tanpa ekspresi. Lu bayangin deh kalau lu mimpi kayak gitu, tapi posisinya tuh mimpi kayak nggak mimpi. Ini bingung nih gue ngejelasinnya. Mungkin kalian paham lah ya, mimpi tapi kayak nggak mimpi. Nah, saat dia di dalam mimpi itu, dia berasanya itu udah lama banget, kayak udah kesana kemari, udah keliling-keliling. Dan akhirnya dia terbangun dari mimpinya. Ternyata dia tidur itu baru setengah jam. Jadi di mimpi itu rasanya kayak lama banget. Padahal dia tidur baru setengah jam. Dan saat dia bangun, itu lagi-lagi pintu kamar kosnya ada yang ngetok-ngetok. Dan saat dia buka, lagi-lagi gak ada siapa-siapa. Dan akhirnya dia memutuskan untuk coba telepon bapak kosnya. Dia telepon ibu kosnya.
karena kebetulan rumahnya bapak kosnya itu kan sebelahan sama rumah kosnya itu, nggak terlalu jauh. Akhirnya dia coba lari ke rumahnya bapak kosnya. Dia ceritalah di situ. Dia cerita di situ sampai akhirnya si bapak kosnya ini baru terbuka tentang kenapa di lantai atas itu ya nggak terlalu banyak orang yang mau ngekos di lantai atas. Karena di sebelah kamar kos yang ditempati oleh temen gue ini, sebelahnya nempel tembok. Itu selang 2 bulan sebelumnya itu ada cewek yang gantung diri di kamar itu karena frustasi. Dia gantung diri dalam kondisi yang dia sedang mengandung. Jadi karena hubungan gelap, dia hamil di luar nikah, mungkin pacarnya nggak mau tanggung jawab, akhirnya dia memutuskan diri untuk mengakhiri hidupnya di situ. Cuman anehnya nih, orang-orang kenapa nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ngasih tahu gitu kan. Akhirnya temen gue ini mau dipindahin ke kamar lain. Solusinya dari bapak kosnya, ya udah kamu saya pindahkan ke kamar yang di lantai 1 aja, biar nggak diganggu sama hal-hal yang kayak gitu atau gimana. Karena temen gue udah ngerasa nggak aman deh, kayaknya gue di sini nih udah nggak nyaman gitu kan, ngerasa diganggu. Baru hari kedua aja udah kayak gini, gimana sampai hari ke-30 nanti, sampai akhir bulan mungkin dia rasain kan. Akhirnya temen gue ini memutuskan untuk udah gini aja deh pak, saya dihitung udah nginep 2 malam aja, saya minta dikembalikan aja uangnya. Lalu dia pindah kos. Dan akhirnya setelah gue tanya lagi, terus akhirnya gimana, lu pindah kos atau gimana? Ya akhirnya dikembalikan uangnya, dia pindah kos. Dan itu menurut dia adalah pengalaman yang ngeri banget. Tapi emang menurut gue juga ngeri sih. Lu lagi baru mau tidur, ada yang ngetok pintu, dibuka gak ada siapa-siapa, terus ada suara orang nyapu. Terlebih lagi lu kayak diganggu lewat mimpi, dibikin lu gak nyaman. Baru tidur dibikin gak nyaman, nggak ngenakin banget sih cuy. Dan memang bener keputusan temen gue itu untuk pindah kos. Nah, kenapa temen gue ini nggak mau dipublikasikan nama kotanya dan nama dianya? Mungkin karena menjaga privasi si pemilik kosnya juga. Karena ini kejadian udah tahun lalu juga. Ya mudah-mudahan juga kos-kosan tersebut udah jauh lah, udah jauh lebih baik. Sudah dijauhkan dari hal-hal yang berbau serem itu. By the way, gimana teman-teman? Menurut kalian ceritanya serem atau enggak? Atau biasa aja mungkin? Dan mungkin juga buat teman-teman yang memang memiliki pengalaman horor tersendiri, kalian boleh ceritakan, kalian boleh DM di Instagram gue, atau mungkin kalian bisa cerita langsung kirim ke email. Nanti dari Instagram bakal gue kirim email juga untuk kalian ketik ceritanya seperti apa. Atau mau by phone juga boleh. Gue Satria pamit undur diri, mungkin segini aja ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time and goodbye.